Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk memuji dan mengagungkan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dalam pujian dan penyembahan kita. Sebab yang layak kita sembah hanyalah Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari jemaat naikkan pujian ini, katakan yang ku sembah, yang ku sembah. Yang kami sembah hanyalah Engkau Yesus. Yang kami puja hanyalah Engkau Yesus. Amin. Engkaulah yang kami sanjung seumur hidup kami, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Aku menyembah, masuk hadirat
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, sembah Dia. Segalanya dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau-Lah pusat pujian dan sembah kami. Oh Yesus, haleluya, glory, glory. Haleluya, ya Rama, ya Rama, Yesus, haleluya, haleluya, ya Rama, ya Rama, ya Rama Sia, haleluya, haleluya, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama Sia. Engkau yang layak terima pujian kami, hanya Engkau Yesus yang layak terima sembah, hormat kemuliaan. Haleluya. Terima kasih
pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ucapkan sekali lagi. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami persembahkan segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Sebab memang hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami bersekutu. Kami ingin meninggikan nama Tuhan saja. Kami bersyukur buat segala berkat yang terbaik yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memimpin dan Tuhan menguasai dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Biar Tuhan urapan-Mu, hikmat-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan hanya Engkau saja yang dipermuliakan di dalamnya. Juga satukan hati setiap kami, setiap umat Tuhan yang bersekutu saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti secara online. Tuhan, kami percaya di mana nama-Mu disebut, di situ Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepenuhnya. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berjanji hanya Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami muliakan. Roh Kudus berkarya lebih jauh, lebih dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita. Untuk kita tetap memberikan yang terbaik, memuji dan menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, mari kita tetap nyatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyatakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu aku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, haleluya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, mari jemaat katakan, inilah Tuhan yang menjadi keyakinan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus, sebab hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Amin, haleluya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah ini yang menjadi doa setiap kita dalam setiap musim kehidupan apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Sebab Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab ada tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekalipun kita jatuh, namun kita tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah, kekuatan dan kebanggaan kita. Haleluya. Hanya Engkaulah kuatku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia Allah sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Siapa sumber kuat kita? Yesus. Haleluya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita tetap menaikkan pujian bagi Dia, Allah gunung batu dan kota benteng kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Dan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Dialah Allah Tuhan yang benar, yang kita agungkan, kita sembah seumur hidup kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita tetap menaikkan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Harapanku Dalam setiap musim kehidupan, kami mau tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus. ku ada. Sebab Engkaulah harapan hidup kami Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Amin. Karena kasih-Nya ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada.
cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, bekerjalah. Biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama yang paling kami cinta, nama yang paling kami sayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Mari saya undang kita untuk buka Alkitab kita masing-masing pada Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-31. Tapi karena waktu yang ada, saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi beberapa ayat-ayat yang penting akan kita lihat bersama-sama. Lukas 24 ayat 13, ada peristiwa setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, inilah peristiwa jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan saling berdebat, bertukar pikiran sana, berdebat, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sampai situ saja dulu. Satu kali ada 2 orang murid Yesus yang melakukan perjalanan dari Yerusalem pindah ke Emmaus. Padahal Yesus menyuruh mereka untuk sebenarnya menetap di Yerusalem sebenarnya. Sebab Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Alkitab berkata 2 orang murid ini kemudian berpindah dari Emmaus menuju Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan mereka terus-menerus berdebat mengenai siapa Yesus sesungguhnya. Nah, siapa 2 orang ini? Ketika mereka berjalan bersama-sama, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, bergabung bersama-sama dengan mereka. Tapi Alkitab berkata mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, 2 orang ini menarik sebab kalau Anda baca ayat berikut, ayat 18, Anda akan menemukan bahwa Lukas memberitahukan kepada kita salah satu nama dari orang ini adalah Kleopas. Jadi murid Yesus disebut Kleopas. Nah, Kleopas kemungkinan besar berjalan bersama-sama dengan Maria istri Kleopas. Jadi 2 orang pasang suami istri. Nah, yang menarik adalah kok bisa ya murid Yesus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus 3 tahun setengah. Baru saja 3 hari tidak ketemu Dia, tiba-tiba tidak bisa mengenali Dia. Bahkan kata Maria istri Kleopas kita temukan ada di bawah salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Jadi Maria istri Kleopas dengan jelas-jelas 3 hari yang lalu melihat Yesus mati di depan mata dia, tetapi dia tidak bisa mengenali siapa Yesus. Menurut catatan sejarah gereja, bahkan Kleopas ini bukan hanya sekedar murid Yesus, tetapi Kleopas ini masih merupakan kerabat keluarga Maria ibu Yesus. Berarti Kleopas menurut sejarah gereja masih bisa disebut omnya Yesus. Bayangkan, omnya sendiri tidak mengenali siapa Dia. Catatan bagi Anda bahwa sebagian murid Yesus sebenarnya masih punya kekerabatan dengan Yesus. Masih punya hubungan saudara dengan Yesus. Jelas sekali dalam Yohanes pasal 2 dalam kisah pernikahan di Kana, Alkitab mencatat bahwa
Maria ibu Yesus diundang ke dalam pernikahan itu, Yesus pun diundang ke dalam pernikahan itu, beserta dengan beberapa muridnya pun diundang ke dalam pernikahan itu. Pertanyaannya, kenapa Maria, Yesus, dan beberapa murid Yesus diundang? Nah, lihat dulu posisi Maria dalam pernikahan di Kana. Yohanes pasal 2 dengan jelas kita bisa berkata bahwa Maria diberi tanggung jawab untuk mengurusi dapur dalam pernikahan. Berarti dia adalah kepala konsumsi pesta pernikahan. Hari itu untuk dipercayakan untuk mengurus bagian-bagian dalam pesta pernikahan itu bukan orang lain. Dulu nggak ada IO-nya, nggak ada. Nggak ada WO-nya, wedding organizer, nggak ada. Dulu biasanya keluarga sendiri yang disuruh minta bantuan. Berarti Maria masih bagian dari keluarga yang menikah hari itu. Berarti dengan demikian jelas bagi kita kenapa Yesus diundang. Sebab Yesus berarti masih bagian dari keluarga. Sebab Maria ibunya menjadi bagian dari keluarga. Pertanyaannya, kenapa Yohanes mencatat ada beberapa murid Yesus yang juga diundang? Sebab sederhana, memang beberapa murid Yesus itu masih ada hubungan kekeluargaan dengan Maria dan Yesus. Itu sebabnya mereka juga ada dalam pesta pernikahan di Kana. Saya tidak bicara tentang saudara tiri, saudara seibu Yesus. Tidak. Tapi saya bicara tentang keluarga yang cukup jauh. Sepupu Yesus, om Yesus, tante Yesus. Yang mengikuti dia. Dan benar-benar mereka menjadi murid-murid Yesus. Di kemudian hari barulah saudara seibu Yesus kemudian bergabung dalam murid-murid Yesus. Jadi Anda bayangkan, om sendiri nggak kenal. Tante sendiri nggak kenal keponakan sendiri. Sudah gitu 3,5 tahun bareng dengan dia pun tidak mengenal dia. Sudah begitu Maria istri Kleopas ada di bawah salib Yesus. 3 hari yang lalu lihat Yesus mati. Depan mata sendiri tidak bisa mengenal dia. Pertanyaannya adalah kenapa? Alkitab berkata sebab ada sesuatu yang menghalangi mata rohani mereka untuk melihat. Saya takut kita ikut Yesus, tetapi seringkali kita tidak mengenal Yesus. Ada satu buku tulisan kalau saya tidak salah Filipiensi yang berkata Jesus that I never know. Yesus yang tidak pernah ku kenal. Seringkali Yesus muncul dalam rupa orang-orang yang tidak kita kenal. Bilang sama sebelah, Tuhan Yesus suka menyamar kayaknya. ya. Makanya dalam Matius 24 kan Matius 25 dia berkata, waktu aku lapar kamu memberi aku makan. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Tiba-tiba orang tanya, kapan kami lihat engkau lapar kami beri engkau makan. Berarti Yesus menyamar sebagai orang-orang yang sederhana sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Tetapi ini keterlaluan banget Lukas 24. Bagaimana seringkali kita yang mengaku ikut Tuhan tetapi kita tidak pernah mengenal Tuhan. Bilang sama sebelah, mesti kenal Tuhan. Oke? Siap? Ada 3 hal yang Yesus lakukan supaya mereka mengenal dia. Ada 3 hal yang Yesus lakukan supaya mereka mengenal dia. Nomor satu, apa yang Yesus lakukan? Anda tahu ceritanya, Yesus mengajar mereka. Yesus mengajar mereka. Kenapa Yesus harus mengajar mereka? Lihat ayat 25, Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kenapa Yesus mengajar kitab suci hari itu? Sederhana, sebab mereka tidak punya iman. Dia berkata, mengapa engkau terlalu lamban hatimu sehingga engkau tidak percaya?
Apa hubungannya antara kitab suci dan iman? Sudah tahu kita semua, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Kenapa dia harus mengajar mereka? Sederhana, sebab mereka punya firman tanpa iman. Sama-sama bilang firman tanpa iman. Kenapa mereka tidak bisa mengenali Yesus? Sederhana, mereka punya firman tapi mereka tidak punya iman. Lucu ya, padahal iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Hari itu mereka punya firman. Mereka dengar khotbah, mereka dengar pengajaran Yesus, tetapi mereka tidak punya percaya. Mereka tidak punya iman. Sebab iman timbul bukan hanya dari mendengar firman biasa. Kata firman di sana tidak menggunakan kata logos, firman yang tertulis, tetapi menggunakan kata rema. Sama-sama bilang rema. Kita sudah tahu orang Kristen Katolik, orang Kristen Pantekosta karismatik sudah mengerti arti kata rema. Rema adalah firman pribadi. Firman yang muncul pribadi, lepas pribadi bagi kita. Firman yang didengar, firman yang dialami. Jadi seringkali kita hanya punya firman yang didengar. Kenapa kita tidak punya iman? Sebab kita hanya sampai pada mendengar firman, tetapi kita tidak pernah mengalami firman. Kita seringkali hanya mendengar, tetapi kita tidak pernah mengalami firman. Coba sebentar Anda pergi ke Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39. Yohanes pasal 5 ayat 39. Ini yang tidak dimiliki oleh Kleopas dan istrinya. Sehingga mereka ketika Yesus mati dan bangkit, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Lihat Yohanes 5 ayat 39, 40. Baca bersama-sama Yohanes pasal 5 ayat yang ke Yohanes pasal 5 itu Lukas. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Yang sudah dapat punya Alkitab, baik di handphone maupun Alkitab tulis, sama-sama 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ayat 40. Sama-sama. 1, 2, 3. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi hidup kekal tidak diletakkan pada kitab suci. Hidup kekal diletakkan pada Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Kitab suci Alkitab yang kita pelajari ini penting sebab Alkitab, kitab suci yang kita pelajari menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Kalau Anda hanya berhenti sampai di kitab suci dan Anda tidak pernah ketemu dengan Yesus, firman Allah yang sejati, maka tidak heran kalau kita tidak punya iman. Kita tidak punya percaya. Dan oleh sebab itu tidak heran kalau kita tidak mengenal dia. Oleh sebab itu mari khotbah cumkan sampai di telinga toh. Khotbah jangan hanya sampai di otak toh. Tetapi biarlah khotbah ini sampai di hati dan mengubah seluruh hidup Anda dan saya. Kenapa mereka tidak mengenal? Sebab mereka punya firman tanpa iman. Mereka punya firman tanpa iman. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak pernah mengerti firman. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak pernah mengenal firman. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan firman Allah yang hidup itu sendiri, yaitu Yesus. Jadi mari khotbah jangan cuma sampai di telinga. Biarlah setiap firman Allah yang Anda dapatkan dari siapa saja itu mengubah kehidupan kita. Nomor satu, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Sebab nomor satu, mereka punya firman tanpa iman. Sama-sama bilang firman tanpa iman. Nomor dua, kenapa mereka tidak bisa mengenali Yesus? Lihat ayat 28. Lukas 24 ayat 28.
Lukas 24 ayat 28 ayat yang ke-29. Lukas 24 ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk apa? Tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nomor 2, apa yang membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus? Nomor 1, mereka punya firman tanpa iman. Nomor 2, kita temukan waktu mereka sampai dekat Emmaus. Mereka harus menginap. Mereka harus berhenti sejenak. Mereka harus tinggal. Kleopas dan istrinya sampai ke rumah mereka di Emmaus. Dan mereka kemudian melihat Yesus hendak meneruskan perjalanannya. Dan Alkitab berkata mereka suruh dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau Yesus disuruh tinggal, berarti Yesus ada di mana? Luar rumah atau di dalam rumah? Ada di luar rumah. Berarti hari itu mereka tidak punya Yesus yang ada di dalam. Mereka punya Yesus yang di luar. Mereka suruh tinggal supaya mereka bisa makan bersama-sama dengan Yesus. Apa makna Yesus ada di luar rumah, disuruh masuk ke dalam rumah, dan kemudian makan bersama-sama dengan mereka? Anda mungkin ingat ada satu ayat terkenal. Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Mulai dari ayat 20 saja. Wahyu 3 ayat 20 saja. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, sama-sama 1, 2, 3, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20 seringkali adalah ayat yang dipakai untuk penginjilan. Hai orang-orang berdosa, hai orang-orang yang belum mengenal Tuhan, hai orang-orang yang tidak percaya, lihatlah Yesus ada di depan pintu hatimu, mengetok. Sebab dia ada di luar, dia hendak masuk. Bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya, supaya Yesus masuk di dalam hatimu, tinggal bersama dengan engkau, makan bersama-sama dengan engkau. Saya tidak pernah menyalahkan pendeta yang mengkhotbahkan itu, sebab buat saya no problem. Tetapi Wahyu 3 ayat 20 adalah teguran Yesus bukan kepada orang berdosa yang belum percaya. Wahyu 2 dan Wahyu 3 kita tahu adalah nasihat dan teguran Yesus kepada 7 sidang jemaat. Siapa sidang jemaat? Gereja. Siapa gereja? Orang percaya atau belum percaya? Orang percaya. Artinya dia sementara menegur kepada orang yang sudah percaya. Hei, yang sudah percaya, Yesus ada di depan pintumu. Artinya Yesus tidak pernah ada di dalam. Yesus ada di luar hatimu. Wow, bukankah itu yang dialami oleh Kleopas dan istrinya? Walaupun mereka percaya, tetapi Yesus ada di luar dan bukan di dalam. Kenapa Yesus ada di luar? Ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Inilah sebabnya Yesus ada di luar. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sama-sama. Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nomor 1, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Sebab mereka punya firman tanpa iman. Mereka punya firman tanpa percaya. Nomor 2, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Sebab mereka punya percaya tanpa pertobatan. Mereka punya percaya tanpa pertobatan. Kenapa ayat 20 Wahyu 3:20 muncul? Sebab Wahyu 3 ayat 19. Ada apa di Wahyu 3:19? Dia menyuruh mereka bertobat.
Kenapa dia menyuruh mereka bertobat? Lihat Wahyu 3 ayat 15, 16, 17, 18. Dia bilang kamu kaya tapi kamu melarat. Kamu kaya betul tetapi kamu miskin. Kamu buta, kamu telanjang, kamu hidup menderita. Engkau tidak tahu apa semua yang terjadi dalam hidupmu. Ada banyak orang merasa percaya. Ada orang merasa sudah sukses. Tetapi sebenarnya kesuksesan hanya di luar. Tetapi keberhasilan, kekayaan di dalam dia tidak punya. Dia melihat mata luar, tetapi mata rohaninya buta. Dia punya baju bagus, tetapi tubuhnya, rohnya sebenarnya telanjang. Itu sebabnya Yesus menegur. Sebab kembali ke Lukas 24 ayat yang ke-30. Kembali ke Lukas 24 ayat 30. Waktu mereka menyuruh Yesus tinggal, lihat apa yang Yesus perbuat. Lukas 24 ayat 30. Waktu dia duduk makan dengan mereka, Alkitab berkata dia apa? Mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Bagi kita yang budaya Indonesia, kita tidak mengerti dengan jelas apa makna ayat itu. Tapi kalau Anda ada dalam tradisi kebudayaan Yahudi, maka ayat ini menjadi ayat yang sangat-sangat aneh. Dalam budaya Yahudi, kalau Anda tinggal di sebuah rumah, Anda masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian Anda diajak makan oleh tuan rumah, maka ketika Anda diajak makan oleh tuan rumah, Anda jangan langsung makan lebih dahulu. Ada semacam tradisi, ada semacam kebiasaan di mana kepala rumah tangga yang mengambil roti, memecahkannya, kemudian membagikannya kepada setiap anggota keluarga ataupun tamu yang ada di sekitar meja makan. Sama ketika Yesus buat perjamuan makan malam terakhir, siapa yang memecahkan roti? Yesus. Siapa yang membagikan anggur? Yesus. Berarti menurut tradisi Yahudi, maka yang disebut kepala rumah tangga hari itu adalah siapa? Yesus. Hari itu menarik Lukas 24. Mereka masuk ke dalam rumah. Rumahnya siapa? Kleopas. Berarti siapa kepala rumah tangga hari itu? Kleopas. Tetapi ketika Yesus masuk, Yesus tamu. Tetapi ketika dia masuk dan ketika mereka duduk mau makan, Yesus yang mengambil roti. Yesus yang memecah-mecahkannya. Yesus yang kemudian membagikannya kepada mereka. Maka menurut tradisi Yahudi, kalau saya ada di situ, saya tidak kenal Yesus, saya tidak kenal Kleopas. Kemudian orang tanya pada saya, Pak Doni, menurut Bapak, siapakah kepala rumah tangga yang ada di sekeliling meja itu? Jawaban saya sederhana, kalau saya tidak tahu siapa mereka, saya akan menunjuk yang membagikan roti. Sebab tradisi Yahudi berkata, siapa yang mengambil, memecahkan, dan membagikan, dialah kepala rumah tangga. Aneh ya? Kepala rumah tangga sesungguhnya bukan Yesus. Yesus adalah tamu. Tetapi kepala rumah tangga sesungguhnya adalah Kleopas. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam rumah Kleopas, Yesus tidak pernah jadi tamu dalam rumah seseorang. Dia selalu harus jadi kepala atas rumah seseorang. Kenapa mereka punya percaya tanpa pertobatan? Sederhana. Sebab Yesus tidak pernah jadi raja, kepala rumah tangga dalam hidup mereka. Kalau Anda mau bertobat, berarti Anda harus mengerti, ada Yesuslah yang menjadi kepala. Jalan kita tidak sama dengan jalan dia. Oleh sebab itu mari kita bertobat dari jalan kita, ikuti jalannya dia. Kalau kehendaknya kita tidak sama dengan kehendaknya dia. Kalau pikiran kita tidak sama dengan pikiran kita. Kita perlu bertobat, berpindah dari pikiran kita, jalan kita. Sekarang mengikuti jalan dia, pikiran dia. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Kleopas. Coba Anda lihat Lukas pasal 24 sekali lagi. Lihat pasal Lukas pasal 24.
sebentar, ayat yang ke 19. Perhatikan Lukas 24 ayat 19. Lukas 24 ayat 19. Lukas 24, 19. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jadi mereka berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang lagi rame belakangan ini? Dan Yesus tidak berkata, oh FS. Sambo enggak. Dia tanya, apakah itu? Dan mereka berjawab, ini yang lagi rame berita hari ini. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan siapa? Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Sekarang Anda lihat lompat ayat 21. Kleopas berkata, Yesus adalah seorang apa? Nabi. Lihat ayat 21. Padahal kami dulu percaya, mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Dengar. Jadi Kleopas berkata, siapa Yesus? Yesus berkata, kalau begitu siapa dia? Yesus, kata Kleopas, adalah seorang nabi. Padahal dulu kami percaya, kami berharap bahwa dialah sang pembebas Israel. Siapa sang pembebas Israel menurut orang Israel? Sang pembebas Israel menurut orang Israel disebut Mesias. Sama-sama bilang Mesias. Sekali lagi, Kleopas berkata, Yesus seorang nabi. Padahal dulu kami percaya dia Mesias. Sama-sama bilang nabi, sama-sama bilang Mesias. Ini berbeda dengan Matius 16. Matius 16, Tuhan Yesus tanya pada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka berkata, engkau salah seorang dari para nabi. Kemudian dia bertanya, tetapi menurut katamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dulunya mereka percaya dia Mesias, orang lain percaya dia nabi. Tapi hari itu Kleopas pulang, dia berkata, kami sekarang percaya dia nabi, bukan lagi Mesias. Mesias ini penting. Sebab arti kata Mesias adalah raja yang menyelamatkan. Raja yang menyelamatkan. Jadi siapa Yesus? Raja yang menyelamatkan. Dia adalah raja, sama-sama bilang raja. Kalau Yesus masuk dalam hidup kita, ini hidup kita. Tapi kalau dia masuk, maka dia akan jadi raja. Kalau Jokowi datang di sini, tidak peduli apapun protokoler Anda. Protokoler Anda harus dirubah, sebab Anda dan saya harus mengikuti protokoler dari keistanaan, kepresidenan. Setuju Bapak Ibu? Gak peduli. Artinya aturan Anda harus dirubah karena ada aturan yang lebih besar yang akan hadir di tempat ini. Sama, persoalan ada banyak orang percaya tanpa pertobatan sebab kita masih menganggap diri kita raja. Kita masih menganggap ini hati saya, ini hidup saya, ini tempat saya, ini rumah saya. Padahal kalau dia datang, dialah raja atas hidup Anda dan saya. Dia tidak pernah jadi tamu dalam hidup kita. Dia mau jadi tuan, jadi raja atas hidup Anda dan saya. Makanya kita harus bertobat dari hari ke hari. Yang terakhir, yang ketiga. Nomor 1, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Sebab mereka punya firman tanpa percaya. Nomor 2, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Sebab mereka punya percaya tanpa pertobatan. Nomor 3, kenapa mereka tidak percaya Yesus? Lihat, tidak mengenal Yesus. Lihat sekali lagi ayat yang ke-30. Ayat 30, waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan mata mereka terbuka? Waktu dia memecahkan roti. Apa arti memecahkan roti bagi kita orang Kristen hari ini? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus bagi kita orang Injili adalah satu dari 2 sakramen yang kita akui. Sakramen yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Yang pertama, baptisan. Yang kedua,
perjamuan kudus. Apa itu sakramen? Apa itu sakramen? Apa yang membuat dua liturgi ini berbeda dengan liturgi yang lain? Sehingga dua liturgi ini disebut sebagai sakramen. Mohon maaf membosankan Anda, tapi saya sekedar kasih info. Sakramen berasal dari beberapa definisi menurut orang. Yang pertama ada yang berkata sakramen berarti sakra. Sakra itu suci, kudus. Men di sana momento. Jadi waktu yang suci, waktu yang kudus. Satu momen yang kudus di mana setiap orang harus menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah sakramen. Tapi definisi utama yang besar adalah sakramen di sana berasal dari kata sakra yang berarti kudus. Men di sana menggunakan kata yang sama dengan testamen. Testamen, Old Testament perjanjian lama, New Testament perjanjian baru. Jadi ada kata perjanjian. Sehingga sakramen di sana berarti sesuatu yang menjadi kudus sebab ada kehadiran Tuhan dalam acara itu. Di situ kita mengalami Tuhan. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Di situ kita menjadi satu dengan Tuhan. Sama-sama bilang satu dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Satu, sebab punya firman tanpa iman, percaya. Dua, sebab punya iman percaya tanpa pertobatan. Tiga, sebab mereka punya pertobatan tanpa keintiman. Sakramen berarti menjadi satu. Teman saya bilang bagus sekali. Waktu mereka melakukan perjamuan kudus, tiba-tiba seperti ada selubung yang dibuka dari mata mereka. Dan dia berkata begini, seperti dalam sakramen pernikahan, liturgi upacara pernikahan. Selesai pendeta memberkati sepasang pengantin. Dan di akhir mau mengakhiri sebuah upacara. Selesai pemberkatan nikah. Maka acara berikutnya adalah sang mempelai laki-laki disuruh membuka cadar mempelai perempuan. Betul ya? Disuruh buka cadar. Dan waktu buka cadar, sang mempelai wanita melihat, ganteng rek, gak salah pilih gua. Dan sang mempelai pria waktu buka, ya ampun, cantiknya. Dia lupa itu karena make up. Mohon maaf ibu-ibu. Tapi waktu ini dibuka, mereka saling memandang wajah. Kalau sekarang ini transparan Bapak Ibu. Jadi sudah dari pertama udah lihat. Tapi kalau dulu nggak transparan, agak-agak samar-samar. Jadi kalau pengantin wanita kalau jalan harus ada yang nuntun. Kalau enggak jatuh Bapak Ibu. Sebab benar-benar tertutup. Pantasan Yakub salah lihat. Dia pikir Rahel ternyata Lea. Sebab benar-benar tertutup. Nanti sudah malam, pas sudah sore, sudah gelap, dulu gak ada listrik bagus. Makanya main hantem. Baru besok pagi baru sadar, ya ampun, Lea ternyata. Itu yang terjadi. Jadi harus ditutup. Nanti setelah itu baru dibuka. Waktu dibuka baru saling memandang. Waktu sakramen perjamuan kudus dibuat, tiba-tiba cadar mempelai wanita seperti dibuka. Dan waktu dia buka, siapa yang dia lihat? Mempelai pria. Siapa mempelai pria? Yesus hari itu. Saya tanya Bapak Ibu, waktu Anda buka mata pertama, siapa yang Anda lihat? Masalahkah? Kalau Anda buka mata pagi-pagi pertama yang Anda lihat adalah masalah Anda yang besar, berarti Anda nikah sama siapa, saya tanya. Masalah.
Makanya Anda doa 1000 kali, Anda tengking dalam nama Yesus 1.000.000 kali, Anda puasa, Anda doa 3 hari 3 malam. Tetap itu masalah tidak pernah mau pergi, sebab Anda nikah sama masalah. Kalau Anda buka mata, waktu Anda datang sama Tuhan altar call, Anda datang bawa perjamuan kudus, yang Anda lihat, Anda buka mata, Anda lihat yang Anda lihat yang Anda takut adalah sakit penyakit atau Tuhan kah? Kalau Anda lihat sakit penyakit terus, aduh ini encok, enggak sembuh, kumat. Terus kalau Anda lihat sakit penyakit, berarti Anda nikah sama siapa? Sakit penyakit. Anda doa puasa 1000 kali, Anda tengking dalam nama Yesus, saya bilang itu sakit penyakit tidak akan pernah pergi. Kenapa tidak pernah pergi? Sebab Anda nikah sama dia. Apa yang Anda lihat hari ini? Waktu mata dibuka. Masalah, problem, kekhawatiran, ketakutan, rasa malu, rasa bersalah, ego Anda, arogansi Anda. Makanya Anda tidak akan pernah keluar dari persoalan, sebab Anda lupa Anda nikah dengan persoalan. Hari ini saya mau bilang, cerai dengan persoalan Anda. Dan menikahlah dengan Yesus. Persoalan saya, suami saya, kalau begitu cerai, Pak, jangan. Masalahnya yang cerai, jangan orangnya. Oh, haleluya. Ketakutan Anda yang harus, kebencian Anda, rasa marah Anda, benci Anda, cerai dengan itu. Kalau enggak, Anda puasa 3 hari 3 malam kayak Esther, enggak selesai. Anda tengking dalam nama Yesus 1000 kali juga enggak akan pernah selesai. Kenapa? Sebab Anda nikah dengan dia. Hari ini saran saya adalah, bercerailah dengan masalah Anda. Bercerailah dengan kekhawatiran Anda. Bercerailah dengan ketakutan Anda. Dan nikahlah dengan Yesus. Intimlah dengan Yesus. Bawalah semua problemmu dalam hadirat Tuhan. Intim dengan dia. Lihat Yesus. Masalah ada, tetap ada, gak apa-apa. Tapi mataku tertuju pada Yesus. Masalah problem tetap ada, gak apa-apa. Tapi pandanganku tetap tertuju pada Yesus. Hari ini, mari punya firman yang punya iman. Mari punya iman dengan pertobatan. Tapi mari juga punya pertobatan dengan keintiman. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa-ku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku. Oh, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai. Mari setiap tirai kita terbuka, bertemu muka. Sama-sama bangkit berdiri. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya.
diam dalam. Saya minta dengan hormat Bapak Hengki berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa seringkali Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tapi ternyata kami yang tidak menyadari kehadiran-Mu Tuhan. Kami terlalu larut dalam berbagai pemikiran kami sehingga kami lupa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, biar kami sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami untuk diisi hanya oleh Engkau saja. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai terus Tuhan, hikmat-Mu ada di atas hamba-Mu. Bukakan terus rahasia firman-Mu, sehingga lewat hamba-Mu, jemaat-Mu boleh diberkati, bertumbuh dalam iman dan pengharapan, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang mendengar, Tuhan juga tolong, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi seperti Yakobus katakan, kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Jadikan kami wujud nyata Kristus di tengah-tengah dunia, dimanapun Tuhan panggil dan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama pemimpin dan pengurus GPPS Muria mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Doni. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Pak Doni minta izin mau meninggalkan tempat dulu. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman. Ibadah kita diadakan 2 kali, pada hari Minggu dan hari Senin. Minggu jam 9 dan Senin jam 3:30 sore. Untuk besok kita akan dilayani oleh siapa?
dilayani oleh Pendeta Setiono dari Belanda. Ya, sudah terkenal. Ya, untuk kenapa? Oh ya. Ya, untuk minggu depan dilayani oleh bapak saya sendiri dari Belando. Belakangnya Lapindo. Saya sendiri. Ya, kita akan melihat setiap hari Kamis kita ada doa puasa mulai jam 10 sampai selesai, dan saya menghimbau Bapak Ibu yang punya waktu bisa ikut bergabung sebagai pendoa-pendoa di akhir zaman ini. Karena gereja dan bangsa memerlukan pendoa-pendoa syafaat untuk menggerakkan hati Tuhan agar terjadi pemulihan di bangsa ini. Bersedia Bapak Ibu Saudara? Ya, amin. Titik. Kemudian setiap hari Sabtu ada kebaktian Youth Excellent. Jadi kembali kalau yang punya anak, cucu, ponaan, kita dorong untuk beribadah. Dan sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 11 selesai kebaktian seperti ini, dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Saya kira itu saja. Kemudian saya umumkan persembahan Natal dari Bapak Sinai Deni 500.000, NN 500.000, Ibu Hartini 500.000, NN lagi 2 juta, Ibu Kuesyang 500.000, NN 1 juta, totalnya 5 juta. Ini banyak yang kembar namanya NN. Ya, saya harap gini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita memberi itu bukan berarti kita itu pamer, tidak. Tapi kadang-kadang kan maksudnya itu biar bisa didoakan gitu. Karena apa yang kita beri juga kembali ke jemaat. Jadi jemaat yang lain, oh ya itu memberi. Tapi kalau memang betul-betul keberatan, ya enggak apa-apa. Yang penting begini, para pemimpin tuh tahu setidaknya siapa yang memberikan persembahan gitu, sehingga bisa didoakan. Ya. Kemudian tentang persembahan beli mixer. Sudah ada masuk NN 1 juta, Ibu Sally 1 juta, Ibu Kuesyang 500.000 dan NN 2.050.000. Jadi sudah terkumpul 4.550.000. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua diberkati dan sebelum Natal kita bisa memiliki mixer baru dan juga tenaga-tenaga yang baru lagi yang lebih handal untuk mengoperasikannya. Ya Pak Enggi ya? Ya, saya rasa sudah itu aja ya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita tetap bawa Ibu Penatua kita dalam doa karena mungkin tanggal sekitar 25 akan kontrol ke Penang Malaysia. Jadi kita dukung dalam doa. Maka jiwaku memuji. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa sungguh besar
lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Aku besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Kiranya kebesaran-Mu selalu menaungi kehidupan setiap kami, Tuhan. Sehingga yang kami lihat hanya Tuhan. Sehingga yang kami lihat hanya kebaikan dan pertolongan-Mu saja, Tuhan. Sehingga yang kami lihat hanyalah kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kami alami. Biarlah Tuhan, kalau kami selesai ibadah ini, biarlah apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Baik itu melalui persembahan kami, kiranya Tuhan menerima dengan sukacita, karena persembahan yang kami berikan juga dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang tidak hadir, kiranya Tuhan Kau memeriksa satu persatu, kiranya apapun pergumulan mereka, apapun yang menghalangi mereka untuk beribadah bersama dengan kami, Tuhan menolong, sehingga di lain waktu anak-anak-Mu ini boleh berkesempatan lagi untuk memuji dan membesarkan Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Penatua kami yang tanggal 25 akan rencanakan ke Penang untuk kontrol, kiranya kasih setia-Mu terus menyertai hamba-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu, sehingga ketika kontrol nanti Tuhan, semuanya boleh dinyatakan berhasil dengan sempurna. Kami percaya bahwa ketika Tuhan campur tangan, Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gejolak yang ada di bangsa ini, kiranya Tuhan kendalikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan di bangsa ini. Berikan hikmat pada pimpinan bangsa kami ini, sehingga mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang benar-benar tepat, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini, apapun program yang dicanangkan, apapun kegiatan yang dikerjakan di gereja ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan hadir dalam segala ibadah, dalam setiap kegiatan yang ada, sehingga jemaat yang mengikuti aktivitas di tempat ini bukan hanya jemaat yang diberkati, tetapi jemaat-jemaat yang menjadi berkat di luar sana. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah melepaskan, dan Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, hikmat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal, penyertaan, perkenanan, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.